2 bulan ibuku menghilang tanpa kabar. Dan saat aku akhirnya berdiri di depan rumahnya, kakiku gemetar bukan karena takut masuk, tapi karena aku tahu naluriku sebagai anak selama ini tidak pernah salah. Rumah itu terbuka, sunyi, dan dinginnya bukan sekadar sepi, melainkan pertanda bahwa aku datang terlambat untuk sesuatu yang tak bisa diulang, tak bisa diperbaiki, dan akan mengubah hidupku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku selalu percaya, dalam hidup ini ada satu orang yang tak akan pernah benar-benar pergi tanpa pamit. Bagiku, orang itu adalah ibuku. Namaku tidak penting. Aku hanya seorang anak biasa yang tumbuh dari keluarga sederhana, tidak kaya, tidak terkenal, tapi penuh dengan kebiasaan kecil yang hangat. Dan salah satu kebiasaan paling tetap dalam hidupku adalah keberadaan ibu. Ia selalu ada, selalu bisa dihubungi, selalu menjawab, meski hanya dengan satu kalimat pendek atau sekedar stiker senyum. Ibuku bukan tipe perempuan yang suka menghilang. Sejak aku kecil, dia selalu memberi kabar. Pergi sebentar saja ke warung, ia akan meninggalkan pesan. Pulang terlambat sedikit, ia akan menelpon. Bahkan ketika aku sudah dewasa dan tidak lagi tinggal serumah dengannya, kebiasaan itu tidak pernah berubah, justru semakin kuat. Setiap pagi sebelum aku berangkat bekerja, hampir selalu ada pesan darinya. Kadang hanya, "Sudah bangun?" Kadang lebih panjang, mengingatkanku sarapan atau menanyakan cuaca di tempatku. Aku sering membalas seadanya, kadang terburu-buru, kadang lupa membalas panjang. Tapi ibu tidak pernah marah. Ia hanya senang tahu aku baik-baik saja. Telepon kami pun rutin. Tidak selalu lama, tidak selalu penting. Kadang kami hanya saling mendengarkan napas masing-masing, bertukar cerita remeh, atau diam beberapa detik sebelum salah satu dari kami berkata, "Ya sudah, jaga diri." Hubungan kami tidak dramatis, tapi sangat konsisten. Dan justru karena itulah, aku tahu betul ketika sesuatu mulai terasa tidak benar. Semua berubah pelan-pelan. Tidak ada ledakan, tidak ada kejadian besar. Hanya satu hari, satu pesan yang tidak dibalas. Awalnya aku tidak curiga. Ibuku kadang tidur siang, kadang ponselnya tertinggal. Aku menunggu. Beberapa jam kemudian, aku mengirim pesan lagi. Masih tidak dibalas. Keesokan harinya aku menelpon. Nada sambungnya masuk, tapi tidak diangkat. Aku mencoba lagi sore hari. Tetap sama. Saat itu aku mulai gelisah, tapi aku masih berusaha masuk akal. Mungkin ponselnya rusak, mungkin ia sedang keluar kota, mungkin ia hanya butuh waktu sendiri. Namun hari-hari berikutnya terasa aneh. Pesanku hanya centang satu, tidak berubah menjadi 2, tidak pernah terbaca. Teleponku masuk, tapi selalu berakhir tanpa jawaban. Aku mulai menghitung hari, lalu minggu, dan tanpa kusadari, waktu itu sudah berjalan hampir 2 bulan. 2 bulan tanpa kabar dari seorang ibu yang biasanya tidak pernah absen satu hari pun. Aku mencoba menghubungi tetangga dekat rumahnya. Jawaban mereka tidak menenangkan. Ada yang bilang sudah lama tidak melihat ibu. Ada yang mengira ibu sedang bersamaku. Ada juga yang berkata, "Bukannya ibu kamu sering ke kamu ya?" Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak karena seharusnya jika ibu bersamaku, aku pasti tahu. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sibuk. Mungkin aku terlalu percaya semuanya baik-baik saja. Aku mencoba mengingat percakapan terakhir kami. Aku masih ingat suaranya. Tidak terdengar sedih, tidak terdengar takut. Tapi ada sesuatu yang terasa datar, seperti ditahan. Saat itu aku tidak peka. Aku tidak bertanya lebih jauh. Setiap malam, aku berusaha menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku berlebihan, bahwa aku terlalu takut kehilangan.
bahwa ibuku dewasa dan berhak menentukan hidupnya sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kutepis, firasat. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku pergi. Saat bekerja, pikiranku melayang. Saat makan, tenggorokanku terasa sempit. Saat tidur, aku sering terbangun dengan dada berdebar, seolah ada sesuatu yang memanggil namaku dalam gelap. Aku berdoa lebih sering, bukan doa panjang, hanya bisikan kecil. Tolong jaga ibuku. Setiap kali aku mengucapkannya, ada rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Takut bahwa doaku datang terlambat. Takut bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi dan aku menutup mata terlalu lama. Aku sempat mencoba berpura-pura normal, menjalani hari seperti biasa, tertawa bersama teman, bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali ponselku bergetar, jantungku berdegup lebih kencang. Dan setiap kali yang muncul bukan nama ibu, rasa kecewa itu semakin dalam. Sampai akhirnya, suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap layar ponsel yang gelap. Aku menyadari satu hal yang membuat tanganku dingin. Selama 2 bulan ini, aku terlalu banyak menunggu. Menunggu ibu menghubungiku. Menunggu kabar datang sendiri. Padahal, jika naluriku mengatakan ada yang salah, seharusnya aku bergerak. Aku berdiri dan menatap bayanganku di cermin. Wajahku tampak lelah, mata cekung. Aku seperti orang yang setengah hidup. Dan saat itulah aku mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Aku akan datang langsung ke rumah ibu. Bukan besok, bukan lusa. Saat itu juga aku mulai merencanakan perjalanan. Aku mengemas barang seperlunya dengan tangan gemetar dan pikiran yang penuh kemungkinan buruk. Setiap kemungkinan itu membuat dadaku semakin sesak. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik harapan kosong. Dalam perjalanan menuju rumah ibu, aku berdoa tanpa henti. Bukan meminta jawaban tertentu, hanya meminta kekuatan. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu kota seperti kabur oleh mataku yang mulai basah. Aku mencoba mengingat semua kenangan bersama ibu, seolah itu bisa melindungiku dari apapun yang menunggu di depan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Aku tidak tahu apakah ibuku akan menyambutku dengan senyum, atau apakah rumah itu akan diam tanpa suara. Yang ku tahu hanya satu, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saat mobilku melaju semakin dekat ke rumah itu, jantungku berdetak keras, seolah ingin keluar dari dadaku. Aku memegang kemudi erat-erat, menahan tangis yang sejak tadi menggantung di ujung mataku. Dalam hati, aku terus mengulang satu kalimat yang sama. Tolong, biarkan ibuku baik-baik saja. Dan dengan doa itu, perjalanan menuju rumah ibu pun dimulai. Perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tiba di depan rumah itu saat matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna pucat, seperti ikut menahan napas bersamaku. Rumah ibu berdiri di tempat yang sama seperti terakhir kali kulihat. Catnya masih warna krem yang mulai pudar, pagar besinya sedikit berkarat, dan pot bunga di teras tampak kering. Tidak ada yang tampak rusak. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kekacauan. Justru itulah yang membuat dadaku terasa semakin berat. Aku mematikan mesin mobil dan duduk beberapa detik tanpa bergerak. Tanganku masih menggenggam kunci. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku mencoba menarik napas panjang, menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu khawatir. Mungkin ibu sedang pergi sebentar. Mungkin ia akan muncul dari balik pintu dengan senyum heran, bertanya kenapa aku datang tanpa kabar. Aku melangkah mendekat ke pintu depan. Setiap langkah terasa lambat, seperti kakiku enggan maju. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Pintu itu tidak terkunci. Aku tidak memutar kunci apapun. Sedikit dorongan saja sudah membuatnya terbuka perlahan. Hatiku langsung berdebar keras. Ibuku selalu mengunci pintu, selalu.
bahkan saat siang hari, bahkan saat hanya keluar sebentar. Ia sering berkata itu kebiasaan lama, kebiasaan orang yang ingin merasa aman di rumah sendiri. Dan kini, pintu itu terbuka begitu saja, menyambutku dengan keheningan yang tidak wajar. Aku memanggil namanya pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk, dan saat itulah suasana rumah menyergapku sepenuhnya. Sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang berat. Tidak ada suara televisi, tidak ada radio kecil yang biasanya selalu dinyalakan ibu sebagai teman. Bahkan tidak ada suara kipas angin. Udara di dalam rumah terasa pengap, bercampur dengan bau yang sulit kujelaskan. Bukan bau busuk, tapi bau lama, seperti ruangan yang terlalu lama tidak dihuni. Debu tipis menempel di meja ruang tamu. Aku bisa melihat bekas sidik jariku ketika menyentuhnya. Hatiku semakin ciut. Ini bukan rumah yang baru saja ditinggalkan sehari atau 2 hari. Ini rumah yang seperti ditinggalkan begitu saja, tanpa persiapan. Aku berjalan lebih jauh ke dalam. Jam dinding di ruang tengah menarik perhatianku. Jarumnya berhenti di angka yang sama, menunjukkan waktu yang tidak bergerak. Baterainya mati. Aku menelan ludah. Ibuku biasanya rajin mengganti baterai jam. Ia tidak suka melihat jam mati. Katanya, jam mati membuat rumah terasa seperti ikut berhenti bernafas. Aku menuju dapur. Setiap langkahku terasa goyah. Saat membuka kulkas, perasaanku semakin jatuh. Hampir kosong. Tidak ada lauk, tidak ada sayur. Hanya botol air yang tinggal setengah dan beberapa wadah kosong. Ibu selalu menyimpan makanan, bahkan jika hanya untuk dirinya sendiri. Melihat kulkas seperti ini membuat pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak berani kujawab. Aku memanggil namanya lagi. Kali ini lebih keras. Suaraku bergetar, menggema di dinding-dinding rumah yang bisu. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada tanda kehidupan. Aku masuk ke kamar ibu. Tempat tidurnya rapi. Terlalu rapi. Spray tidak kusut. Bantal tersusun seperti tidak pernah dipakai tidur semalam pun. Lemari bajunya masih penuh. Tapi pakaian yang biasa sering dipakai ibu tidak terlihat. Aku membuka laci meja kecil di samping tempat tidur. Obat-obatan ibu masih ada. Kacamata bacanya tergeletak di tempat biasa. Semua terasa seperti ditinggalkan mendadak, bukan seperti orang yang pergi dengan rencana matang. Dadaku mulai sesak. Kakiku terasa lemas, seperti kehilangan kekuatan. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tapi justru saat itu, tangisku pecah. Bukan tangis keras, hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya paling kukenal. Aku keluar lagi ke ruang tamu dan berdiri di sana. Bingung harus melakukan apa. Aku memutuskan keluar sebentar menemui tetangga. Mungkin mereka tahu sesuatu yang tidak kutahu. Tetangga sebelah rumah membuka pintu dengan wajah terkejut saat melihatku. Ia menatapku sejenak sebelum berkata, "Bukankah ibu kamu sama kamu?" Kalimat itu menghantamku. Aku menggeleng pelan. Tetangga lain mengatakan hal yang sama. Mereka tidak melihat ibu belakangan ini. Mereka mengira ibu sedang bersamaku, atau mungkin pergi ke saudara jauh. Tidak ada yang tahu pasti kapan terakhir kali ibu terlihat. Tidak ada yang curiga, karena tidak ada keributan. Tidak ada kejadian mencolok. Aku kembali masuk ke rumah dengan langkah yang semakin berat. Rasa takut kini bercampur dengan kebingungan dan rasa bersalah. Aku merasa terlambat menyadari, terlambat bertindak. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi sekeliling rumah dengan mata basah. Rumah ini menyimpan begitu banyak kenangan. Tawa ibu, suara langkahnya, aroma masakan yang selalu menyambutku setiap kali pulang. Kini semua itu terasa jauh, seolah hanya bayangan dari kehidupan yang lain. Saat itulah, mataku tertuju pada sesuatu yang membuat napasku terhenti. Di sudut ruangan,
Dekat lemari kecil, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang membuat kakiku spontan berhenti melangkah. Jantungku berdegup semakin kencang, dan untuk beberapa detik, aku hanya bisa berdiri mematung, menatap benda itu dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Langkahku terhenti sepenuhnya. Dan di dalam hati, untuk pertama kalinya sejak aku tiba di rumah itu, aku merasa benar-benar takut akan apa yang mungkin telah terjadi pada ibuku. Aku menutup pintu rumah perlahan dari dalam. Bunyi engselnya terdengar lebih keras dari yang kuingat, seolah rumah ini tidak ingin suaranya diabaikan lagi. Aku berdiri beberapa detik, menenangkan napas yang mulai tidak beraturan. Rasa takut itu sudah ada sejak aku melangkah masuk tadi, tapi sekarang ia berubah bentuk. Bukan lagi takut yang samar, melainkan takut yang mulai punya arah. Aku mulai menyusuri rumah itu lebih teliti, bukan sebagai anak yang pulang, tapi sebagai seseorang yang mencari jawaban. Aku berjongkok di ruang tamu, memperhatikan lantai. Ada bekas goresan halus yang tidak pernah kuingat sebelumnya. Seperti sesuatu yang pernah diseret, tapi kemudian dibersihkan seadanya. Tidak mencolok, tapi cukup membuatku merinding. Aku berdiri dan berjalan ke arah lemari kecil di sudut ruangan, tempat mataku sempat terhenti sebelumnya. Di sana, sebuah bingkai foto tergeletak terbalik. Kacanya retak. Aku mengangkatnya perlahan. Foto itu foto lama. Foto aku dan ibu saat aku masih sekolah. Retakan di kaca tepat melintas di wajah ibu. Dadaku terasa ditusuk sesuatu yang dingin. Ibuku bukan orang ceroboh. Ia tidak pernah meletakkan barang sembarangan, apalagi membiarkan sesuatu pecah tanpa langsung membereskannya. Fakta bahwa bingkai itu rusak dan dibiarkan begitu saja membuat pikiranku berputar cepat. Aku melangkah menuju kamar ibu lagi, kali ini dengan mata yang lebih awas. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewat. Pintu itu tidak rusak parah, tapi ada bekas tekanan di bagian sampingnya, seperti pernah didorong terlalu keras. Bukan rusak yang hilas, tapi rusak yang terasa jika diperhatikan dengan seksama. Aku membuka pintu kamar perlahan. Udara di dalam terasa lebih dingin. Aku berlutut dan memperhatikan lantai dekat tempat tidur. Di sudut yang tersembunyi, ada noda samar yang sudah mengering. Warnanya sudah pudar, tapi cukup berbeda dari warna lantai. Aku tidak berani menyentuhnya. Jantungku berdetak semakin cepat, seolah tubuhku sudah lebih dulu mengerti sebelum pikiranku berani menyimpulkan. Saat itulah ingatanku melayang ke percakapan terakhir dengan ibu. Beberapa minggu sebelum ia menghilang, ibu menelponku lebih lama dari biasanya. Suaranya terdengar lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah yang lebih dalam. Ia sempat terdiam lama sebelum berbicara, seolah menimbang-nimbang kata-kata. Ia bilang, kalau suatu hari ibu nggak bisa dihubungi, kamu jangan langsung panik ya. Kalimat itu dulu kuanggap bercanda. Sekarang kalimat itu berdengung di kepalaku seperti peringatan yang terlambat kupahami. Nada suara ibu saat itu juga berbeda. Ada jeda-jeda aneh. Ada tarikan nafas yang terasa berat. Ia sempat berkata ada orang yang terlalu sering bertanya. Aku tidak menanyakan lebih jauh. Aku menyesal sekarang. Penyesalan itu terasa seperti beban yang menekan dadaku. Aku mulai duduk di lantai kamar, memegangi kepala. Pikiranku berlari ke orang-orang di sekitar ibu. Tetangga yang sering datang, kerabat jauh yang beberapa kali meminta bantuan, seseorang yang pernah membuat ibu merasa tidak nyaman, tapi tidak pernah kucatat namanya dengan serius. Semua wajah itu kini muncul satu persatu di kepalaku, bercampur dengan rasa bersalah yang semakin menebal. Aku merasa seperti anak yang lalai, anak yang terlalu percaya bahwa ibunya akan selalu baik-baik saja, hanya karena ia selalu terlihat kuat. Aku berdiri dan membuka lemari lebih dalam. Di balik tumpukan pakaian, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku bergetar. Sebuah tas kecil yang biasa dibawa ibu tidak ada. Dompet lamanya juga hilang. Ini bukan sekedar ibu pergi sebentar. Ini bukan ibu yang keluar tanpa rencana. Ibuku tidak pergi dengan sukarela. Kesadaran itu menghantamku pelan tapi pasti,
Seperti ombak yang akhirnya mencapai pantai setelah lama ditahan laut. Kakiku terasa lemah. Aku bersandar ke dinding, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Tekanan emosional itu membuat kepalaku terasa penuh, seolah tidak ada ruang lagi untuk harapan yang sederhana. Aku kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Dari sudut pandang itu, aku bisa melihat hampir seluruh ruangan. Rumah ini seperti menyimpan rahasia yang terlalu lama dipendam, dan aku baru sekarang cukup berani atau cukup terpaksa untuk melihatnya. Di bawah meja kecil, sesuatu terjepit. Aku meraih dan menariknya perlahan. Itu secari kertas yang sudah terlipat dan kusut. Tulisan tangan ibu, tidak panjang, tidak jelas maksudnya, tapi cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Tulisan itu seperti catatan terburu-buru, seperti pesan yang tidak sempat diselesaikan. Aku memegang kertas itu dengan tangan gemetar, membaca ulang kata-katanya berulang kali. Setiap kata terasa berat, seolah membawa kemungkinan yang tidak ingin kuhadapi. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, pikiranku mengarah pada satu kemungkinan yang paling kutakuti. Kemungkinan yang membuat tenggorokanku tercekat dan napasku tersendat. Aku mungkin tidak sedang mencari ibuku yang pergi. Aku mungkin sedang mencari ibuku yang diambil dari rumah ini. Dan kesadaran itu membuat seluruh tubuhku dingin. Seolah malam tiba lebih cepat di dalam rumah yang dulu terasa paling aman di dunia. Pagi itu, aku berdiri di depan kantor kecil dengan papan nama yang sudah sedikit pudar. Tanganku dingin, bukan karena udara, tapi karena keputusan yang akhirnya aku ambil. Melapor berarti mengakui satu hal yang selama ini masih kutolak di dalam hati. Ibuku benar-benar hilang, dan ini bukan lagi urusan keluarga semata. Saat aku menyebutkan namanya, menyebutkan sudah 2 bulan tidak ada kabar, suaraku sempat bergetar. Petugas di hadapanku mendengarkan dengan wajah netral, mencatat tanggal, alamat, dan kronologi. Ia bertanya apakah ibu pernah menghilang sebelumnya. Aku menggeleng. Bertanya apakah ibu punya masalah dengan seseorang. Aku terdiam terlalu lama sebelum akhirnya menjawab tidak tahu. Kalimat tidak tahu itu terasa seperti pengakuan kegagalan sebagai anak. Proses pencarian dimulai dengan cara yang terasa dingin dan administratif. Formulir, tanda tangan, pertanyaan berulang. Aku diminta menceritakan kebiasaan ibu, rutinitas hariannya, orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Disitulah aku mulai sadar betapa banyak hal yang selama ini kuanggap sepele. Ibu terakhir terlihat di rumah 2 bulan lalu, kata salah satu tetangga. Ia sempat menyapa, terlihat tergesa. Tetangga lain mengatakan ibu sempat bertanya soal nomor seseorang, tapi tidak menyebutkan nama. Ada yang bilang ibu terlihat cemas. Ada yang bilang ibu terlihat biasa saja. Cerita-cerita itu tidak saling bertemu, justru semakin membuat kepalaku penuh. Petugas mencatat satu nama yang berulang muncul. Seseorang yang terakhir kali bertemu ibu beberapa hari sebelum ia menghilang. Aku mengenali nama itu. Jantungku langsung terasa berat. Orang itu pernah datang ke rumah ibu, pernah duduk di ruang tamu sambil tersenyum sopan. Tidak ada yang mencurigakan saat itu. Setidaknya tidak bagiku. Saat aku mencoba menghubunginya, jawabannya berputar-putar. Ia mengatakan ibu baik-baik saja saat terakhir bertemu. Ia mengatakan ibu terlihat ingin pergi sebentar, tapi detail-detail kecil tidak pernah konsisten. Waktu yang disebutkan berubah. Alasan kepergian ibu terdengar dibuat-buat. Setiap kali aku bertanya lebih jauh, ia terdengar defensif, lalu menyudahi pembicaraan dengan alasan sibuk. Di saat yang sama, aku mulai menerima pesan-pesan aneh. Ada yang menyuruhku berhenti mencari. Ada yang menyebut aku terlalu berlebihan. Ada yang menyiratkan bahwa ibu mungkin pergi atas kemauannya sendiri dan aku seharusnya menghormatinya. Kalimat-kalimat itu terasa seperti tekanan halus yang dibungkus kepedulian palsu. Malam-malamku berubah menjadi waktu terpanjang dalam hidupku. Aku tidur dengan lampu menyala, terbangun oleh suara kecil, bermimpi ibu berdiri di depan pintu, lalu menghilang saat aku mendekat. Setiap bangun, dadaku terasa sesak, dan rasa bersalah itu kembali menekan.
Bagaimana jika aku datang lebih cepat? Bagaimana jika aku tidak mengabaikan firasat itu? Di tengah penyelidikan yang berjalan lambat, satu kenyataan pahit mulai terkuak. Dari catatan dan cerita yang terkumpul, aku mulai melihat pola yang selama ini tidak pernah kucurigai. Ibu menyimpan masalah. Masalah yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Masalah yang ia tanggung sendiri dengan diam. Ada urusan yang membuatnya tertekan. Ada ketakutan yang ia sembunyikan di balik suara tenang saat meneletun. Ada beban yang ia pikul sendirian agar aku tidak ikut terbebani. Menyadari itu membuat hatiku terasa hancur dengan cara yang berbeda. Aku bukan hanya kehilangan ibu. Aku kehilangan kesempatan untuk melindunginya. Suatu sore, aku dipanggil untuk mendengar perkembangan terbaru. Aku duduk di kursi yang sama, menatap meja yang sama, tapi rasanya seperti orang yang berbeda. Petugas itu berbicara pelan, hati-hati, seolah setiap kata bisa melukaiku. Ia menjelaskan apa yang mereka temukan, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang sulit untuk dihindari. Saat kata-kata itu keluar, dunia terasa mengecil. Suaranya terdengar jauh, seperti dari ujung lorong panjang. Aku mengangguk, tapi air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kebenaran itu tidak datang dengan ledakan. Ia datang perlahan, menusuk satu persatu, sampai aku tidak punya tenaga lagi untuk menyangkal. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah. Di luar, matahari masih bersinar seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, hidup berjalan seperti tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, tidak ada lagi yang sama. Aku akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibuku. Dan pengetahuan itu tidak memberiku kelegaan. Ia justru menghancurkan hatiku dengan cara yang paling sunyi. Kebenaran itu akhirnya lengkap, meski aku berharap sebaliknya. Tidak ada lagi potongan yang tersisa untuk ditanya. Tidak ada celah untuk berharap bahwa semuanya hanyalah salah paham besar. Fakta-fakta yang terkumpul berdiri kokoh, dingin, dan tidak peduli pada perasaanku. Apa yang terjadi pada ibuku bukan sesuatu yang bisa dibatalkan. Bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kedatangan terlambat dan air mata. Aku duduk sendirian di rumah ibu, di ruang yang dulu selalu terasa hangat. Kini, kehangatan itu hanya tinggal ingatan. Setiap sudut rumah seakan menyimpan gema suaranya. Kursi tempat ia biasa duduk sore hari. Meja kecil tempat ia menaruh cangkir teh. Dinding yang masih memajang foto lama kami berdua saat aku masih kecil dan digendong olehnya dengan senyum penuh keyakinan. Kesedihan datang seperti gelombang besar yang tidak memberi jeda. Ada saat aku hanya duduk menatap lantai selama berjam-jam tanpa benar-benar berpikir. Ada saat dadaku terasa begitu sesak sampai napas pun terasa menyakitkan. Aku menangis tanpa suara, karena bahkan menangis keras terasa terlalu melelahkan. Rasa kehilangan itu bukan sekadar sedih. Ia seperti ruang kosong besar yang tiba-tiba muncul di dalam diriku. Ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ibu bukan hanya orang tua bagiku. Ia adalah pelindungku, tempat aku kembali setiap kali dunia terasa terlalu keras. Ia adalah orang pertama yang kucari saat aku takut, dan orang terakhir yang ingin kutinggalkan saat aku pergi. Kenangan masa kecil datang tanpa permisi. Aku ingat tangannya yang menggenggam jemariku saat aku pertama kali takut berjalan sendiri. Aku ingat suaranya yang menenangkanku saat aku menangis di malam hari. Aku ingat bagaimana ia selalu berkata bahwa selama ia ada, aku tidak perlu takut apapun. Kini kalimat itu terasa begitu menyakitkan untuk diingat. Penyesalan mulai mengambil tempat di antara kesedihan. Penyesalan karena tidak datang lebih cepat. Penyesalan karena terlalu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Penyesalan karena tidak memaksa, tidak mendesak, tidak mendengarkan firasat yang sejak awal berbisik pelan di dalam hati.
Aku marah pada diriku sendiri dengan cara yang tidak pernah kualami sebelumnya. Kemarahanku juga meluas pada keadaan, pada dunia yang tidak adil, pada situasi yang membiarkan seseorang seperti ibuku menanggung beban sendirian. Ada malam-malam di mana aku bertanya, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku yang datang lebih dulu? Kenapa hidup bisa begitu kejam tanpa memberi peringatan? Proses berduka itu tidak pernah lurus. Ada hari di mana aku merasa sedikit lebih kuat, lalu runtuh kembali oleh hal kecil seperti aroma masakan yang mengingatkanku padanya, atau suara tetangga yang memanggil namanya tanpa sadar. Setiap hari terasa seperti belajar hidup dari awal, tapi dengan satu bagian penting yang hilang selamanya. Aku belajar bahwa menerima bukan berarti merelakan dengan mudah. Menerima adalah mengakui bahwa luka ini akan selalu ada, dan aku harus belajar hidup bersamanya. Tidak ada garis waktu yang jelas, tidak ada cara cepat, hanya langkah kecil yang sering terasa terlalu berat. Suatu malam, aku berdiri di kamar ibu, menatap ranjangnya yang rapi dan tak tersentuh. Aku menyadari sesuatu dengan rasa sakit yang tenang. Hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelum 2 bulan itu. Aku tidak lagi menjadi anak yang merasa aman, karena tahu ibunya selalu ada di ujung telepon. Aku kini adalah seseorang yang harus melanjutkan hidup dengan kehilangan yang permanen. Dan di saat itulah aku mengerti bahwa meski waktu tidak bisa diputar kembali, aku harus menemukan cara untuk terus berjalan. Bukan karena aku sudah kuat, tapi karena berhenti berarti membiarkan diriku hancur sepenuhnya. Hidupku telah berubah selamanya. Aku tidak pernah benar-benar siap berdamai dengan kenyataan, tapi hidup memaksaku untuk belajar menerimanya sedikit demi sedikit. Tidak ada satu pagi pun aku bangun dan langsung merasa baik-baik saja. Yang ada hanyalah hari-hari di mana aku belajar bernafas kembali. Meski dada masih terasa berat, meski ada bagian dari diriku yang terasa kosong dan tidak akan pernah terisi lagi. Aku kembali berdiri di depan rumah ibu, rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempatku pulang. Dulu, bangunan ini adalah simbol keamanan, tempat di mana aku bisa menjadi anak tanpa topeng, tanpa beban. Kini, rumah itu berdiri dengan sunyi yang berbeda. Ia tidak lagi menyambutku dengan suara langkah ibu atau panggilan namaku. Ia hanya berdiri sebagai saksi bisu dari kehilangan yang tidak bisa ditarik kembali. Namun, perlahan aku menyadari sesuatu. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah kumpulan kenangan, tawa kecil, doa-doa ibu yang tak pernah terdengar, tapi selalu terasa. Setiap dinding menyimpan cerita. Setiap sudut mengingatkanku pada siapa aku sebelum dunia memaksaku tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, kehilangan adalah pintu yang memaksamu melihat ke dalam dirimu sendiri. Aku menemukan sisi diriku yang selama ini tersembunyi di balik peran sebagai anak. Sisi yang harus berdiri sendiri, mengambil keputusan, dan bertahan meski tidak ada lagi tangan ibu yang siap menenangkan. Pelajaran hidup itu datang dengan cara yang kejam, tapi jujur. Aku belajar untuk tidak menunda perhatian, untuk tidak menganggap remeh firasat, untuk tidak berpikir bahwa orang-orang yang kita cintai akan selalu punya waktu. Naluri keluarga, naluri seorang anak, ternyata tidak pernah salah. Kita hanya sering terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Aku melanjutkan hidup dengan luka yang akan selalu ada. Aku tidak mencoba menghapusnya, karena luka itu adalah bukti bahwa aku pernah mencintai dan pernah dicintai dengan tulus. Tapi bersama luka itu, ada kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Kekuatan untuk lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berani menghadapi kenyataan. Aku mulai menghormati ibu bukan hanya dengan air mata, tapi dengan cara hidup. Dengan menjadi seseorang yang lebih jujur pada perasaannya. Dengan tidak menunda kepedulian. Dengan menjadi tempat aman bagi orang lain, seperti ibu dulu menjadi tempat amanku.
Dalam setiap langkah kecil yang kuambil, ada namanya yang selalu kubawa dalam diam. Kini aku tahu, aku tidak menemukan ibuku di akhir perjalanan ini. Tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan keberanian yang tidak pernah kukira aku miliki. Aku menemukan kedewasaan yang lahir dari kehilangan, bukan dari waktu. Dan pada akhirnya, inilah kebenaran yang harus kupegang seumur hidupku. 2 bulan ibuku hilang tanpa kabar. Aku datang terlambat untuk menyelamatkannya, tapi tidak terlambat untuk menjaga kenangan dan cintanya tetap hidup dalam diriku. Aku datang ke rumah itu untuk mencari ibuku. Tapi yang kutemukan justru kesunyian yang tak bisa diajak bicara. Aku tidak sempat menyelamatkannya. Tidak sempat bertanya apakah ia baik-baik saja. Dan tidak sempat mengatakan bahwa aku mencintainya lebih dari apapun. Jika ada satu hal yang kupelajari dari kehilangan ini, itu adalah jangan pernah menunda perhatian pada orang yang paling kita cintai. Karena saat mereka pergi tanpa pamit, yang tersisa bukan hanya penyesalan, tapi rindu yang tak pernah menemukan jalan pulang.